4. Saat peristiwa UNRAS tanggal 28 Agustus tahun 2025, terduga pelanggar terkena gas air mata sehingga membuat mata terduga pelanggar perih dan tidak dapat melihat dengan jelas, serta adanya lemparan batu, petasan, dan kayu ke arah mobil. 5. Terduga pelanggar hanya menjalankan perintah dari Kompol Kosmas Gae untuk terus maju. Selaku bawahan melaksanakan tugas perintah atasan bukan atas keinginan sendiri. Bahwa dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan KKEP ini, maka sesuai dengan mandat pasal 63 ayat 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 mengamanatkan dalam menjatuhkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri didasarkan pada keyakinan Komisi Kode Etik Polri yang didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri benar-benar terjadi dan terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran sehingga sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, maka komisi berpendapat persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 telah terpenuhi sehingga secara sah hukum bagi komisi untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi. Silakan berdiri, pakai baretnya. Memutuskan Rohmat Bribka NRP 75060818 Bamin Silok Siop Detasemen D Satbrimob Polda Metro Jaya. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 4 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. 3. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat
dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan pada tempat khusus selama 20 hari terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan 17 September tahun 2025 di ruang Pasus Biro Propos di Propam Polri. B. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari tanggal tersebut di atas. Wakil Ketua Komisi selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Kombes Pol Heri Setiawan SIK MH, anggota AKBP Endang Werdeningsih SH MH, anggota AKBP Christian Tonato SOS MH. Apakah saudara menerima atau banding? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia, Ketua Pimpinan Sidang Etik Polri, izinkan kami mengajukan dan mengizinkan perkenanan kami untuk menyampaikan curahan hati. Terima kasih yang mulia. Kami sudah melaksanakan tugas menjadi anggota Polri selama 28 tahun. Selama ini kami tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun sidang disiplin ataupun sidang kode etik. Kami memiliki 1 istri dan 2 anak. Yang pertama sedang kuliah, yang kedua memiliki keterbatasan mental, dan tentunya keduanya adalah membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan biaya untuk kuliah maupun kelangsungan hidup keluarga kami. Kami memohon kepada pimpinan Polri sekiranya dapat memberikan waktu kepada kami untuk menyelesaikan tugas pengabdian ini kepada Polri hingga sampai pensiun. Karena kami tidak punya penghasilan lain yang mulia. Kami hanya mengandalkan gaji tugas Polri yang mulia. Tidak ada penghasilan lain yang mulia. Jiwa kami tribrata yang mulia. Jiwa kami tribrata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia
untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa, Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, harapan kami pimpinan Polri dapat mengabulkan yang kami inginkan Yang Mulia. Dengan kejadian yang viral atas nama pribadi dan keluarga, dengan lubuk hati yang paling dalam, kami mohon kepada orang tua almarhum Afwan Kurniawan dapat membukakan maaf karena kejadian tersebut. Saya sebagai Bayangkara Brimob, Bayangkara Polri hanya menjalankan tugas perintah pimpinan, bukan kemauan diri sendiri, namun hanya melaksanakan tugas dari pimpinan. Dengan sidang Kepolri hari ini, saya akan berkoordinasi dengan istri dan anak saya untuk langkah selanjutnya. Izin sekali lagi Yang Mulia, saya tekankan bahwa saya sebagai Tribrata Polri, insanku adalah Tribrata Yang Mulia, tidak pernah berniat dari sejak saya dilantik hingga hari ini menjadi Bayangkara Polri sejati. Tidak ada niat dan tidak pernah tersirat dalam hati saya melukai ataupun menghilangkan nyawa orang lain. Karena tertanam diri kami ini adalah Tribrata, melindungi dan melayani masyarakat. Terima kasih Yang Mulia atas perkenan waktunya kami menyampaikan curahan hati ini. Terima kasih Yang Mulia, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah semuanya, kita doakan semua. Baik, penutup silakan bawa pelanggar ke ruang persidangan.